koreksi, masukan, perbaikan. Kalau dari Teh Ita yang pertama tadi ya ayat 89 sampai 92, ketika ada mim ya, mim ketemu dengan ba, nah itu ditahan ya, ditahan. Hukumnya itu adalah ikhfa syafawi gitu ya. Terus qalqalahnya dikuatkan kembali pantulannya ya, pantulannya ab ade, nah gitu ya. Kayak tadi bibaid, nah gitu ya, muhit, nah gitu. Nah berikutnya kalau Ibu Yuli paling yang sodnya pas ketika dia sukun, nah ditebalkan ya. Nah tadi sedikit seperti huruf sin, nah ya, aus, nah tebal gitu ya. Terus kho-nya juga ditebalkan lagi, kho, khi, khu gitu ya, kho, kho. Nah ayat 93 tadi ya, kho. Nah terus kalau yang bulia yang qalqalah di dal ya, nah dikuatkan lagi, tadi ada sedikit hamas dikit ya, ad, nah dihilangkan ade, nah gitu ya, ade, lam yalid, nah coba ade, nah segitu ya, tadi ada sedikit hamas keluar, nah betul ya, tidak keluar udara. Terus kalau budaya yang kafnya ada sedikit hamasnya, ak, dikit tapi ya hanya dirasakan oleh pribadi gitu. Kecuali kalau pakai mic ya, ak, wah kedengeran itu ya. Tapi kalau dari jauh enggak, cuman ada hamasnya dikit gitu ya. Oke, bismillah. Berikutnya kita akan melanjutkan di tahsin 3 ya, yakni hukum nun mati tanwin. Nah ya, kemarin ada PR ya, PR. Nah coba, karena di sini contohnya ada 6 ya, tuh 2, 3, 4, 5. Nah yang baris 1 baris 2 bareng-bareng ya, baris yang ketiga masing-masing satu ewang gitu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Man utiya wa arsala alaihim tayran ababil wa ammas sa'ila fala tanhar fariqan hada. Nah berikutnya ini ada 4 lagi, satu sewang ya. Nah dari Teh Ita dulu, mangga, yang ain berarti. Kullu man 'alaiha fan Ya. wala khaufun 'alaihim. Oke, cukup. Nah, kalau menurut Teh Ita yang izharnya apa, ketemu apa di situ Teh? Barangkali. Ayat ke-1 nun mati ketemu ain. Betul. Yang keduanya dhamma fatain ketemu ain gitu. Mantap, sip. Ya, lanjut. Mau siapa setelah Teh Ita? Jadi sepi begini ini Teh. Nyebrang ke Bulia. Injaknya wayah nata. Mangga Bu. Tahun lagi Boleh, langsung boleh. Fasholli li rabbika wanhar ya. Betul. Fasholli li rabbika wanhar. Sip. Narun hamiyah. Oke, nah yang izharnya yang mana Bu Yul ini Bu Lia? Kira-kira tuh
terus udah itu aja. Yang keduanya Hari itu nun mati sama betul, nun mati sama tanwin. Eta gitu ya. Aha goho. Nah, gitu. kira teh hanya fokus ke hurufnya, ternyata ada nun mati ketemu itu ya. Nah itu teh PR-nya itu. Ketemu Bulia? Yang mana? Yang kedua. Nah betul ya, ada ro yang bertanwin ya ketemu ha gitu. Nah betul, narun ha. Nah gitu ya. Ternyata nggak hanya nun aja ya, Pak, ada lagi. Itu apa sih namanya? Tanwin. Nah gitu. Makanya PR nya. Oke. Lanjut ya, Bu Yuli. Nah, mangga. Wala ta'amun illa min bisrin Iya. ajrun ghair. Kira-kira yang mana? Pertama min tanwin ketemu alif Mm-mm. hamzah ya. Yang Terus? kedua yang pertama nun mati ketemu bin gitu. Goin. Oke. Lanjut. Yang kedua ro tanwin ketemu bin juga Go. Oke, sip. Gin ya, goin. Nah, Buniana penutupan, mangga. Minna khola minna khola Mantul min kholaqo. Ah gitu. minna khola karrotun khosirah. Oke, yang mana yang izharnya, Bu? Mati ketemu kho, Sip. terus tanwin ketemu kho. Ada ta marbutoh di situ ya. Berharokat tanwin domah ketemu kho gitu. Oke, alhamdulillah lulus PR-nya Ibu ya. Nah, makanya sengaja itu di PR tuh. Untung yang pertama Teh Ita dulu. Kalau yang lain beda cerita. Ya. Alhamdulillah untuk PR. Apalagi artinya ya, bahaya. Ya, alhamdulillah untuk PR sudah ya lulus semuanya. Nah, sekali lagi izhar itu ada di hukum nun mati tanwin ya, hurufnya ada 6 ya. Aha di sini ya pangkal, aha tengah, terus atas goho. Nah, cara bacanya adalah dengan dijelaskan pengucapan nun mati dan tanwinnya, jadi jelas gitu ya. Nah, adapun sekarang kita sharing lagi bahwa idhar itu ada tingkatannya gitu ya. Pertama ada tingkatan a'la gitu ya, tingkatan izhar a'la. Nah, tingkatan yang pertama ini apabila nun mati atau tanwin ya, nun mati atau tanwin ketemu huruf hamzah ya atau alif sama ha. Nah, di sini kenapa tingkatan tertinggi? Karena posisinya dia tenggorokan terjauh. Jadi nun sama tanwinnya itu dibaca jelas banget gitu. Karena jauh ya. Terus ada tingkatan yang kedua ausat ya. Ausat itu pertengahan ketika ya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain dan ha. Nah, ini tengah-tengah. A, ha gitu ya. Dan yang terakhir ada adena ya, tingkatan adena. Adena ini terdekat itu ya. Kenapa? Karena
posisinya itu lebih dekat dengan nun dan tanwin. Apa hurufnya? Go sama kho gitu. Nah itulah tingkatan izhar ya, ada 3, ada a'la, ada ausat, ada adana. Kan dulu juga kayak misalnya ikhfa kan ada begitu ya, ikhfa ausat, ikhfa macam-macam lah gitu ya. Tadi termasuk mim ketemu ba ada ikhfa syafawi. Nah nanti bahasannya gitu ya. Nah selain yang hukum ya, kita juga mengingat makharijul huruf ya. Mungkin kita coba satu-satu di tiap pertemuan ya untuk mengingatkan. Nah, ibu-ibu, sekarang huruf yang pertama dalam huruf hijaiyah huruf apa ibu-ibu? Huruf? Huruf? Huruf alif atau huruf hamzah? Gitu. Ya, sama itu. Cuman kalau alif biasanya untuk memanjangkan gitu. Tapi kalau hamzah tidak ya. Nah, pertama ada huruf alif atau huruf hamzah. Nah, kira-kira masih ingat makhrajnya di mana? Nah, tadi sudah ya diulang. Di sini ya, di pangkal tenggorokan. A, I, U, Ba gitu ya. Atau mau latihan panjangnya boleh di tasin 2 ya, boleh dibuka nanti. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu'ni, Ma'i, An, Ani, A gitu. Budiannya sih apa nih? Ya itu latihannya ya, ditasin 2 ya. Atau kalau mau pendek, kalau saya mah kayak sama ibu-ibu pengajian di masjid ya. A, I, U, Ba, A, I, U, Ba, A, I, U, Ba, cukup gitu. Ya untuk latihan. Nah, biasanya huruf hamzah atau huruf alif ini ya, pertama suka pas tapi juga banyak yang keliru gitu ya. Nah, maka ada 3 kesalahan ketika mengucapkan huruf alif atau huruf hamzah ini ya. Yang pertama, menghilangkan sifat syiddah gitu ya. Kayak tadi di ayat berapa ya? Yang bulia kalau nggak salah ya, ayat 98 coba. Wabi sal. Nah, bisa dilihat di situ ada ayat 98 ya. Yaqadumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar wabi sal. Nah, di situ ada syiddah ya, ada hamzah sukun, dia punya sifat syiddah. Syiddah itu suaranya tertahan gitu, ya. Nah, jangan dibaca wabisal ya, wabisal bukan, tapi wabisal syiddah. Nah, pertama kesalahannya menghilangkan syiddah ya. Terus yang kedua, kesalahannya itu biasanya mengeluarkan hamzah ini dari tengah tenggorokan, jadi ketukar sama ain ya. Au misalnya gitu ya, a. Nah, ya harusnya a dulu. Au, tidak au gitu ya, ke tengah-tengah. Terus kesalahan yang terakhir, membaca dengan vokal yang besar jadi tebal gitu ya. Contoh terlalu besar ya. Ya ayyuha gitu. Ya gitu, ya. Misalnya pas ketika mengucapkan ada a-nya, ya a gitu. Tapi a biasa a gitu. Jangan terlalu di berlebihan ya. Enggak tapi a biasa. Jadi seperti kita mengucapkan sehari-hari huruf a gimana ya. Coba Budia a. Nah segitu ya. Budiana a. Taita. Nah segitu. Jadi
seperti kita mengucapkan a pada umumnya gitu, ya. Kemana, nah segitu ya. Jadi kan enggak misalnya teh teh nanya ke Budiana teh, Budiana bade ka mana? Tapi A-nya biasa bade ka mana gitu ya. Enggak kan langsung dipanjangkan bade ka mana? Gitu. Jadi natural ya, jangan berlebihan. Karena kan pada prinsipnya ketika kita membaca Al-Qur'an dengan tahsin itu ada 3 hal dulu teh ya. Ada originalitas, naturalitas, kontinuitas ya. Jadi orisinil ya. Kalau HP mah apa? Gres gitu. Terus natural, tidak dibuat-buat ya. Jadi ketika kita mengucapkan makharijul huruf sesuai saja, pas gitu, ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita selain hukum ya tadi izhar, nah kita ulang juga makharijul huruf sama sedikit sifatnya, karena kalau dibuka sifatnya kan banyak ya. Kayak huruf alif nih, kalau dari segi nafas kira-kira keluar nafas atau tidak ibu-ibu? A enggak ya, kecuali ditambahan ya, abah beda lagi sama ya. Nah terus kalau dari segi suara dia punya sifat syiddah, tertahan suaranya gitu ya. Dan dia juga dari segi pangkal lidah dia punya sifat istifal ya. Jadi pangkal lidahnya tetap, karena huruf alif atau huruf hamzah ini bukan huruf lidah ya, tapi huruf apa ibu-ibu kira-kira? Pilih. Bibir, tenggorokan, mulut. Tenggorokan ya. Itu kan bisa dirasakan. Sama ya beda itu sama ba ma beda ya. Nah maka dengan adanya tahsin ini untuk memudahkan, jadi kerasa gitu ya, kerasa oh ini huruf A berarti dari tenggorokan bagian mana ibu-ibu? Pangkal ya, pangkal tengah atas gitu ya. Itu mangga kalau ada yang mau ditanyakan tentang idhar dan tingkatannya, terus makharijul hurufnya gitu. Atau ada sharing-sharing juga boleh 5 menit lagi sebelum Pak Obi ya. Ada yang mau didiskusikan ibu-ibu? Kalau untuk huruf alif atau huruf hamzah ada kesulitan? Berarti hampir sama ya dibacanya hamzah. Sama. Dua-duanya tidak. Ya. Betul. Ditahan. Cuman paling fungsinya ya, kalau alif biasanya untuk memanjangkan ya. Makanya ada kita kenal dengan mad tobi alif gitu ya. Nah, kalau hamzah mah to huruf gitu, huruf hamzah gitu. Tapi kalau alif ada fungsi lain untuk memanjangkan gitu ya. Karena ada 2,5 alif 5 harokat kan gitu ya. 1 alif 2 harokat gitu. Itu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kalau ngajinya biasanya suka jam berapa kalau tilawah gitu? Beda-beda. Maghrib, pada maghrib. Berarti kalau maghrib udah pada di rumah ibu-ibu? Alhamdulillah. Saya masih di jalan maghrib teh. Kalau dari sini masih jam 5.06 lah ya. Kadang jam 6 dari kantor. Ini di belakang sini juga kantor saya teh, tempat kerja gitu. Kalau ada juga kita subuh bacanya gitu. Paling ya tinggal ditingkatkan lagi ya. Jadi semakin kita belajar tahsin, tahu hukumnya, tahu makhraj, tahu sifat. Nah, semakin kita juga lebih banyak baca Qur'annya dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal tahsin gitu ya.
Itu barangkali ibu-ibu ada pertanyaan tidak? Cukup? Kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi. Ya kalau nanti kita akan bahas